Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Al-Ghifari. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk mereview jurnal. Ada dua jurnal yang akan saya review. Kali ini saya akan bahas jurnal seputar nilai perusahaan di era bisnis kontemporer. Yuk langsung saja kita simak. Judul jurnal yang akan saya review kali ini adalah Pengaruh Market Value Added atau MVA dan Rasio Profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Jurnal ini ditulis oleh Desi Permatasari, Yufisal Harahap, dan Sari Dewi dan Andriani, dan diterbitkan pada tahun 2021 di JRAM Jurnal di Cetak Fancy Management. Jurnal ini termasuk jurnal terakreditasi Simplak. Tujuan utama penelitiannya adalah untuk mengetahui apakah MVA dan rasio profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Metodenya adalah regresi linear berganda, dapat untuk menguji hubungan antar variabel secara simultan. Menurut Brigham dan Hodgson, market value added dapat dihitung dengan memakai rumus sebagai berikut. MVA sama dengan nilai pasar ekuitas, modal ekuitas yang diinvestasikan oleh investor atau jumlah saham yang beredar dikali harga saham, total ekuitas. Pada jurnal ini, pengambilan sampel pada perusahaan konstruksi bangunan yang konsisten terhadap BEI, yaitu sejumlah 19 perusahaan di BEI periode 2016 sampai dengan 2018. Mari kita bahas perhitungan penelitian pada jurnal dari 57 data sampel variabel dependen. Mempunyai nilai terendah 0,21 dan nilai tertinggi sebesar 6,61 dengan nilai rata-ratanya sebesar 1,226 dan standar deviasinya tingkat volatilitasnya sebesar 1,47071 market value added. Di atas bisa dilihat bahwa variabel market value added nilai terendah sebesar 25,80 dan nilai tertinggi sebesar 34,9 dengan nilai-nilai rata sebesar 30,932 dan standar deviasinya sebesar 2,42624. Return on equity di atas dapat diketahui bahwa variabel return on equity mempunyai nilai terendah sebesar 0,42 dan nilai tertinggi sebesar 25,99 dengan nilai rata-ratanya sebesar 7,6391 dan standar deviasinya atau tingkat sebesar landasannya sebesar 5,32632. Jadi berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada perumusan seperti penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa market value added berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan konstruksi bangunan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang kedua yaitu hasil penelitian yang menunjukkan bahwa return on equity berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama market value added dan return on equity berpengaruh terhadap nilai-nilai perusahaan pada perusahaan konstruksi. Selanjutnya, review tentang kelebihan dan kekurangan pada jurnal. Yang pertama yaitu kelebihan. Menurut saya, keunggulan jurnal ini ada pada topiknya yang sangat relevan, pendekatan kuantitatif yang pas, dan penggunaan data aktual dari BEI. Ini membuat hasil penelitian lebih terpercaya dan bisa jadi acuan manajerial. Dan yang selanjutnya yaitu kekurangan pada jurnal tersebut. Jurnal ini hanya fokus pada sektor manufaktur, jadi hasilnya belum tentu berlaku di sektor lain. Selain itu, variabel lain yang tidak mungkin berpengaruh tidak dijadikan pertimbangan. Jadi kesimpulan pada jurnal ini yang kita ambil adalah penelitian ini secara meyakinkan menunjukkan bahwa market value added, MVA, dan rasio profitabilitas sangat krusial dalam menentukan nilai perusahaan pada sektor manufaktur. Peningkatan kedua indikator ini secara signifikan berkontribusi pada peningkatan nilai perusahaan di partai sektor, menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan yang efektif dalam dinamika bisnis kontemporer. Dengan demikian, perusahaan yang mampu mengoptimalkan MVA dan probabilitasnya akan lebih siap menghadapi tantangan pasar dan meningkatkan daya saingnya secara berkelanjutan. Jurnal kedua yang akan saya review yaitu evaluasi peran ekonomi value added sebagai penilaian kinerja manajemen perusahaan dalam era bisnis kontemporer. Penulis jurnal tersebut yaitu Rizal Erman Ulang, Ruki Amber-Arum, Sunarni, Rani Suryani, dan Yati Budiasi. Ditulis oleh 5 penulis dari berbagai institusi dan diterbitkan di Elmal Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, volume 5, nomor 9 tahun 2024. Pada institusi FTIE, IEBKA, Pangkal Pinang, Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia Makassar, FTIE Dharma Negara, Universitas Bina Sarana Informatika, ITB, Ahmad Dahlan, Jakarta. Jurnal ini terindikasi Sinta 4. Mari kita mulai review. Dimulai dari pendahuluan. Maksimalisasi nilai pemegang saham telah menjadi tujuan utama bagi perusahaan-perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Kekayaan pemegang saham yang diukur dalam bentuk pengembalian, investasi melalui dividen atau peningkatan modal menjadi fokus utama dalam mengevaluasi kinerja
perusahaan. Tujuan para penulis tersebut merumuskan jurnal ialah bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana IVA dapat digunakan untuk menilai kinerja manajemen secara lebih objektif dan akurat dibanding metode konvensional lainnya. Metode yang digunakan penulis yaitu menggunakan pendekatan studi literatur, mengumpulkan dan menganalisis jurnal, buku, dan riset terkait IVA untuk melihat efektivitasnya dalam praktik nyata. Sebagai alternatif terhadap metode tradisional, IVA memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang kinerja perusahaan dengan memperhitungkan biaya, modal, dan fokus pada penciptaan nilai bagi pemegang saham. IVA dianggap lebih akurat daripada metode seperti laba operasi bersih setelah pajak atau NOPAT, laba per saham (IPS), tingkat pengembalian investasi (ROI), dan tingkat pengembalian ekuitas (ROE). Jadi IVA dinilai sebagai indikator keuangan yang kuat karena menghitung laba bersih yang tersisa setelah seluruh biaya modal. Artinya, IVA bisa menunjukkan apakah perusahaan benar-benar menciptakan nilai tambah atau tidak. Selanjutnya, pada jurnal ini dijelaskan peran dari economic value added. Berdasarkan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode dalam mengukur kinerja keuangan tergantung pada konteks dan tujuan evaluasi perusahaan. Dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa jurnal ini menunjukkan bahwa IVA adalah pendekatan modern yang tepat untuk menilai kinerja manajemen. Tidak hanya melihat laba, tapi juga sejauh mana manajemen berhasil menciptakan nilai lebih dari modal yang digunakan. Nah, kita sudah bahas isi hingga kesimpulan dari jurnal selanjutnya. Mari kita review kelebihan dan kekurangan pada jurnal ini. Yang pertama, mari kita bahas kelebihan jurnal tersebut. Yang pertama, topik sangat relevan. Jurnal ini mengangkat IVA sebagai alat evaluasi kinerja manajemen yang sangat penting di tengah tuntutan akuntabilitas dan efisiensi bisnis kontemporer. Dan yang kedua, yaitu pendekatan teoritis kuat penulis menyusun argumen dengan mengacu pada banyak sumber literatur ilmiah kredibel dan terkini. Dan yang terakhir yaitu bahasa ilmiah yang terstruktur. Gaya penulisan jurnal ini sistematis, jelas, dan mudah dipahami untuk kalangan akademisi maupun praktisasi. Rekomendasi praktis tidak hanya teoritis, jurnal ini juga memberikan saran untuk implementasi IVA di perusahaan, menjadikannya lebih aplikatif. Dan yang kedua yaitu kita akan membahas kekurangan jurnal tersebut. Yang pertama yaitu tanpa data empiris. Jurnal ini hanya menggunakan metode studi literatur sehingga tidak menyajikan analisis atau pengujian data perusahaan yang nyata. Dan yang kedua yaitu kurangnya studi kasus. Tidak ada contoh atau aplikasi langsung IVA pada perusahaan tertentu untuk memperkuat pembahasan. Dan yang ketiga, umum dan konseptual. Beberapa pembahasan masih bersifat umum dan kurang menggali konteks UFA secara mendalam dalam instruksi spesifik. Nah, jadi kesimpulan yang saya dapat pada jurnal ini adalah jurnal ini menegaskan bahwa IVA adalah alat yang efektif untuk menilai kinerja manajemen karena mampu menunjukkan apakah perusahaan benar-benar menciptakan nilai setelah biaya modal diperhitungkan. Di era bisnis modern ini, IVA membantu manajemen mengambil keputusan yang lebih strategis dan berorientasi jangka panjang. Meskipun mungkin penerapannya membutuhkan data yang akurat dan pemahaman finansial yang kuat. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak review ini. Semoga bermanfaat buat kamu yang tertarik dengan evaluasi kinerja bisnis di era modern. Saya Raihan Al-Ghifari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.